wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang sel elektrolisis. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan konsep sel elektrolisis. Yang kedua, dapat menentukan reaksi yang terjadi pada bagian anoda dan katoda dalam sel elektrolisis. Nah, coba perhatikan gambar sel elektrolisis berikut ini. Pada rangkaian sel elektrolisis, perbedaannya dengan sel Volta, batang elektroda negatif dan batang elektroda positif berada dalam satu wadah. Sementara pada sel Volta terpisah menggunakan dua wadah. Kemudian sel elektrolisis fokusnya yaitu pada larutan elektrolitnya. Nah, apa sih perbedaannya dibandingkan dengan sel Volta? Yang pertama, sel elektrolisis itu mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia, yaitu berupa reaksi redoks. Kemudian di katoda atau tempat terjadinya reduksi berada pada elektroda negatif. Dan di anoda atau tempat terjadinya oksidasi berada pada kutub positif. Nah, contoh penerapan sel elektrolisis ini adalah pada pelapisan logam. Banyak sekali kita temukan logam-logam yang sudah dilapisi. Contohnya perhiasan yang terbuat dari besi bisa kita lapisi menggunakan perak. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual dari perhiasan tersebut. Reaksi dalam sel elektrolisis dapat dibedakan menjadi tiga loh, yaitu sel elektrolisis dengan elektrolit lelehan, sel elektrolisis dengan larutan elektrolit dengan elektroda tidak reaktif atau inert. Yang ketiga, sel elektrolisis dengan larutan elektrolit dengan elektroda reaktif. Nah, sekarang kita akan membahas sel elektrolisis yang menggunakan larutan elektrolit berupa lelehan, cairan, atau liquid. Sel bentuk ini hanya berlaku untuk senyawa ionik dengan tidak ada zat pelarut atau tidak mengandung H2O, hanya ada kation dan anion. Kodanya, kationnya langsung direduksi, kemudian pada anoda itu adalah anion yang langsung dioksidasi. Contoh soalnya, misalkan tuliskan reaksi elektrolisis cairan NaCl dengan elektroda platina. Jadi apabila menggunakan kata cairan, itu artinya hanya terdapat NaCl atau larutan murninya. Jadi katoda yang bereaksi langsung Na+, ditambah elektron menghasilkan Na. Di anoda yang bereaksi langsung 2Cl- menjadi Cl2 plus 2U. Sekarang kita akan menyamakan jumlah elektron yang terdapat pada katoda dan anoda dengan cara dikali silang. Sekarang kita akan bahas yang B, yaitu elektroda yang menggunakan larutan elektrolit. Di bagian katoda ini terdapat beberapa aturan. Nah, yang pertama, ion logam golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, maka yang direduksi adalah H2O. Kemudian yang bagian B, ion H+ akan direduksi menjadi H2. Kemudian yang ketiga, ion logam selain ion yang di atas, maka yang direduksi adalah kation dari logam-logam tersebut. Dengan rumus M⁴N+ bereaksi dengan N elektron menghasilkan logam M. Nah, di bagian katoda di sini tidak ada pengaruh dengan elektrodanya. Sekarang kita akan bahas pada bagian anoda. Nah, di bagian anoda di sini dibedakan menjadi menggunakan elektroda aktif dan ada yang menggunakan elektroda tidak aktif. Yang pertama, apabila elektrodanya menggunakan elektroda tidak aktif, contohnya elektroda platina, perak, emas maupun karbon, maka aturannya adalah yang pertama,
yang mengandung O, contohnya SO42-, NO3-, ClCO3, maka yang dioksidasi adalah H2O. Kemudian yang kedua, apabila anionnya tidak mengandung O, maka yang dioksidasi adalah anion tersebut. Nah, yang kedua, apabila pada anoda tersebut menggunakan elektroda aktif, yaitu elektroda selain platina, perak, emas maupun karbon, maka yang dioksidasi adalah elektroda dari anion tersebut. Misalnya elektrodanya menggunakan logam Cu, maka Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Nah, anak-anak, agar lebih paham dengan pembahasan tadi, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada percobaan ini, larutan elektrolitnya menggunakan larutan garam dapur atau larutan NaCl. Kemudian menggunakan elektroda karbon. Nah, elektroda karbon ini berasal dari kedua pensil. Kabel hijau dihubungkan ke kutub negatif dan kabel merah dihubungkan ke kutub positif. Jadi, pensil yang terhubung di kabel hijau mengalami reaksi reduksi dan pensil yang terhubung di kabel merah mengalami reaksi oksidasi. Nah, bagaimanakah reaksi sel yang terjadi di dalam sel elektrolisis? Reaksinya adalah NaCl berubah menjadi Na+ ditambah Cl-. Na+ berada di bagian katoda, Cl- berada di bagian anoda. Karena Na+ merupakan golongan 1A sesuai aturan tadi, maka yang direduksi adalah H2O, yaitu dengan reaksi H2O ditambah 2 elektron menghasilkan gas hidrogen dengan OH-. Kemudian pada anoda, nah karena di sini menggunakan elektroda tidak aktif, maka dan tidak mengandung O, maka yang dioksidasi langsung anionnya, yaitu Cl-nya. Dan dengan reaksi oksidasi yaitu Cl- melepas 2 elektron, kemudian membentuk gas klor. Di katoda terjadi reaksi menghasilkan OH-, sehingga larutan akan bersifat basah. Untuk menguji hal tersebut, silakan disimak percobaan berikut ini. Untuk membuktikan keberadaan OH- di dalam larutan, maka di sini saya menggunakan larutan BTB. Apabila larutan berwarna biru, berarti di dalam larutan sudah ada ion OH- sehingga larutan bersifat basah. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.